Halo, selamat berjumpa kembali di YouTube channel Endometa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang iodine deficiency disorders atau kita sebut sebagai GAKI atau gangguan akibat kekurangan yodium. Mengapa hal ini perlu kita ketahui? Karena beberapa tahun yang lalu, Indonesia masuk sebagai salah satu negara dengan kondisi GAKI yang cukup memprihatinkan. Meskipun saat ini Indonesia sudah bisa dinyatakan terbebas dari kondisi IDD atau GAKI. Nah, yang disebut sebagai iodine deficiency disorders atau gangguan akibat kekurangan yodium adalah semua kelainan yang terjadi akibat defisiensi iodine yang dipengaruhi oleh derajat keparahan dan usia penderita. Jadi yang kita sebut sebagai spektrum IDD ini sangat dipengaruhi oleh derajat keparahan dan usia penderita. Nanti akan kita lihat di slide yang berikutnya. Dan kita tahu mengapa hal ini penting, karena defisiensi iodine atau defisiensi iodide itu akan mengganggu proses pembentukan dari hormon tiroid. Ya, kita tahu bahwa hormon tiroid itu sangat penting untuk proses tumbuh kembang dan metabolisme di dalam tubuh kita. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah melihat di YouTube channel yang sebelumnya, sudah dibahas bagaimana sintesis hormon tiroid. Ya, kita melihat di sini bahwa iodide sangat dibutuhkan dan akan masuk ke dalam kelenjar tiroid untuk dia sebagai bahan dasar pembentukan hormon. Nah, data menyebutkan bahwa untuk proses sintesis hormon tiroid yang optimal akan dibutuhkan sekitar 52 mikrogram iodide. Nah, kalau kita melihat saat ini, tahun 2017, pada beberapa negara masih didapatkan kondisi intake iodine yang kurang. Jadi masih di bawah 100 mikrogram per liter. Dan saat ini kalau kita melihat di peta ini, Indonesia sudah masuk di wilayah negara-negara dengan asupan iodine yang cukup. Jadi dikatakan cukup bila range-nya antara 100 sampai dengan 299 mikrogram per liter. Nah, bagaimana dengan spektrum IDD yang tadi saya sebutkan di awal? Sangat dipengaruhi oleh usia penderita. Apabila terjadi pada janin atau usia fetus, maka kehamilan itu bisa akan mengalami miscarriage atau keguguran, stillbirth atau lahir mati, atau mungkin akan terjadi kondisi congenital anomali, ya. Kemudian bisa juga terjadi kondisi yang kita sebut sebagai endemic cretinisme. Endemic cretinisme ini biasanya ditandai dengan tubuh yang kerdil, kemudian ada gangguan kognitif, ya, terkait dengan sistem syaraf pusatnya, kemudian ada gangguan pendengaran, seperti itu. Apabila terjadi pada usia neonatus, biasanya akan terjadi kondisi neonatal hipotiroid. Nah, neonatal hipotiroid ini yang perlu dilakukan intervensi lebih agresif, ya, karena neonatal hipotiroid ini bisa ditangani apabila segera diketahui dan masih dalam rentang periode emas. Kemudian bisa juga terjadi kondisi mental retardation atau retardasi mental. Nah, ini akan terjadi gangguan kognitif yang akan sangat berpengaruh terhadap kecerdasan selanjutnya. Kemudian goiter, ya, biasanya pasien-pasien dengan IDD akan mengalami pembesaran kelenjar tiroid, karena kita tahu bahwa karena produksi hormon yang dihasilkan oleh kelenjar itu kurang, maka akan terjadi kondisi hipertrofi dan hiperplasi dari sel-sel tiroid, sehingga akan terjadi goiter. Pada saat terjadi pada usia anak-anak maupun dewasa, biasanya akan terjadi kondisi subclinical hipotiroid, biasanya disertai dengan goiter, atau mungkin juga dengan hipotiroid yang over. Ada gangguan fungsi mental, ya, gangguan kognitif, ya, retardasi mental. Kemudian pada usia dewasa biasanya juga akan terjadi kondisi pembesaran kelenjar tiroid dengan segala macam komplikasinya, hipotiroid, ya, atau mungkin bisa juga terjadi spontaneous hipertiroid, ya, pada usia-usia lanjut. Nah, ini mungkin pada mereka-mereka yang mungkin tinggal di
daerah-daerah dengan kondisi kekurangan yodium tapi yang tidak terlalu berat, ya. Kemudian bisa terjadi kondisi iodine induced hypertiroid dan kepekaan yang meningkat pada kelenjar tiroid apabila diberikan terapi radiasi nuklir. Berikutnya kita melihat tentang mengapa sih fungsi tiroid, hormon tiroid itu sangat penting pada usia kehamilan. Karena kalau kita melihat dari gambar ini, pada 12 minggu pertama kehamilan itu janin sangat tergantung pada kadar hormon T4 dari ibu. Jadi pada saat usia kehamilan 12 minggu pertama itu belum dihasilkan hormon. Kemudian dengan berjalannya waktu, usia 10 sampai dengan 12 minggu, biasanya TSH janin sudah mulai bisa menghasilkan meskipun masih sedikit, belum optimal. Kemudian kelenjar tiroid fetusnya mulai berkembang, mulai tumbuh, dan sudah bisa melakukan perannya untuk concentrating iodine dan mensintesis iodotironin. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu, semakin besar usia kehamilan, pada kehamilan 18 sampai dengan 20 minggu, janin biasanya sudah bisa mensintesis hormon tiroid meskipun masih sedikit atau belum optimal. Nah, kondisi-kondisi inilah yang perlu dipahami, khususnya untuk ibu-ibu hamil, bahwa sangat dibutuhkan kadar hormon tiroid yang cukup pada ibu hamil. Ya, oleh karena itu asupan iodine harus optimal pada wanita hamil karena ini sangat dibutuhkan untuk proses tumbuh kembang janin. Kemudian yang perlu diketahui juga hormon tiroid ini sangat dibutuhkan untuk maturasi sistem syaraf pusat. Jadi yang terkait dengan fungsi kognitif, ya, kecerdasan, intelektualitas. Dan periode kritis ini dimulai sejak trimester kedua kehamilan sampai dengan anak usia 3 tahun. Sehingga tadi kalau saya sampaikan di slide sebelumnya, pada spektrum IDD pada neonatus, apabila segera diketahui, maka kondisi tersebut masih bisa ditangani dengan periode kritis sampai anak mencapai usia 3 tahun. Nah, bagaimana kita mendiagnosis? Biasanya IDD ini adalah suatu kelainan yang terjadi di suatu komunitas. Ya, biasanya untuk data epidemiologis yang sering digunakan untuk pemeriksaan adalah memeriksa kadar urinary iodine. Ya, karena 90% dari iodide itu akan dikeluarkan lewat urin. Kemudian pemeriksaan yang bisa kita kerjakan berikutnya adalah pemeriksaan kelenjar tiroid, ya, dengan melihat ada tidaknya goiter. Mungkin dengan pemeriksaan tanpa menggunakan alat, ya, dengan palpasi saja, sebetulnya bisa kita mengetahui apakah ada goiter. Tetapi biasanya akan lebih sensitif bila kita menggunakan alat bantu seperti USG. Kemudian untuk pemeriksaan yang lain sebetulnya yang penting adalah melakukan screening serum TSH pada bayi-bayi yang baru lahir. Ya, ini untuk mendeteksi apakah ada terjadi neonatal hipotiroid. Kemudian kalau dibaca di literatur pun juga ada yang menyampaikan untuk melakukan pemeriksaan tiroglobulin, ya. Jadi pemeriksaan serum tiroglobulin juga bisa digunakan untuk mendeteksi adanya hiperplasi dari kelenjar tiroid. Nah, kemudian bagaimana kita mengklasifikasikan status dari iodine? Ya, kalau kita lihat di tabel ini, dengan pemeriksaan menggunakan urinary iodine, kemudian kita melihat di sisi yang sebelah kiri, kita melihat berapa kadar urinary iodine-nya, konsentrasinya, apakah di bawah 20, antara 20 sampai dengan 49, atau mungkin yang dikatakan kelebihan iodine kalau di atas 299. Nah, kalau didapatkan kadar median urinary iodine konsentrasinya kurang dari 20, maka diperkirakan bahwa iodine intake adalah di bawah 30 mikrogram per hari. Sementara kalau dikatakan di sini dengan nilai yang adekuat adalah selama kehamilan, maka dikatakan konsentrasi iodine-nya adalah urinary iodine-nya antara 150 sampai dengan 249. Nah, biasanya kalau kita melihat di sini, maka dari pemeriksaan asupan iodine
per hari rata-rata antara 150 sampai dengan 299. Ya, jadi kita melihat sini itu yang disebut sebagai angka yang optimal. Sementara kalau didapatkan urinary iodine konsentrasinya antara 200 sampai dengan 299, maka kemungkinan asupan dari iodine per harinya antara 300 sampai dengan 449, dan ini dikatakan sudah lebih dari cukup. Yang optimal adalah antara 150 sampai dengan 299 mikrogram per hari. Nah, bagaimana terapi? Sebenarnya terapi dari kondisi IDD atau GAKI ini sangat sederhana ya, karena biasanya mudah dikerjakan, karena biasanya diberikan lewat makanan atau mungkin lewat air minum. Ya, jadi kalau pada komunitas biasanya diberikan garam beriodium. Mungkin saat ini hampir sebagian besar garam yang kita konsumsi sudah mengandung iodium, sehingga tidak sulit untuk memberikan perawatan atau terapi untuk mereka yang mengalami kondisi kekurangan iodium. Atau bila pemberian garam beriodium mungkin juga menjadi salah satu kendala, mungkin bisa juga diberikan lewat iodized oil ya, minyak yang mengandung iodium, kemudian air, atau mungkin diberikan melalui tablet atau cairan. Kemudian untuk individual, biasanya ini digunakan untuk mereka misalnya wanita hamil, diberikan potassium iodide solution per oral tiap 2-4 minggu, disertai dengan tablet yang mengandung 100-300 mikrogram potasium iodide. Dengan target rekomendasi asupan harian seperti kita lihat di tabel ini, untuk bayi dan anak sampai usia 5 tahun adalah sekitar 90 mikrogram, usia 6 sampai dengan 12 tahun 120 mikrogram, kemudian untuk rata-rata dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun sekitar 150. Kemudian untuk wanita hamil dan menyusui membutuhkan asupan harian yang lebih tinggi, sekitar 250 mikrogram per hari. Bahkan ada beberapa organisasi yang menyebutkan bahwa untuk wanita hamil dan menyusui membutuhkan rentang yang lebih tinggi lagi, 290 mikrogram per hari. Dan disampaikan juga bahwa pemberian suplementasi iodine ini tidak diperlukan pada mereka yang mendapatkan terapi suplementasi hormon, dalam hal ini adalah levotiroxin untuk pengobatan hipotiroid. Jadi kalau sudah mendapatkan terapi levotiroxin, ya, jangan diberikan suplementasi iodine, ya. Kemudian hati-hati dengan resiko hipertiroid dan atau hipotiroid, ya, khususnya pada pasien autoimun tiroiditis, ini terkait dengan hipotiroid, ya, akibat pemberian suplementasi iodine. Kalau suplementasi iodine terlalu berlebihan, yang ditakutkan, kita paham bahwa sebagai bahan dasar pembentukan hormon tiroid, bila diberikan dalam jumlah yang terlalu banyak, yang ditakutkan akan terjadi kondisi hipertiroid. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan kondisi iodine deficiency disorders. Semoga bermanfaat. Terima kasih.